Bismillahirrahmanirrahim. Heart failure. Ini bahasa Inggris dari gagal jantung, di mana heart itu jantung dan failure itu gagal. Gagal jantung adalah kondisi kronis ketika jantung kita itu nggak dapat memompa darah sebagaimana mestinya. Namanya juga sakit ya, pasti punya gejala kan. Jadi gejala heart failure ini yang pertama adalah sesak nafas. Sesak nafasnya ini tidak hanya ketika kita melakukan aktivitas saja, tapi ketika kita istirahat pun dia sesak nafas. Dan gejala yang kedua itu adalah retensi cairan. Biasanya, tanda retensi cairan itu berupa edema paru ataupun edema di pergelangan kaki. Lalu, tanda yang terakhir adalah bukti objektif. Bukti objektif ini ketika kita melakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan radiologi. Nah, itu akan menunjukkan bukti yang objektif bahwa terdapat kelainan atau gangguan pada struktur maupun fungsi jantung. Biasanya, para dokter itu menegakkan diagnosis seorang pasien itu mengidap heart failure. Mereka menggunakan Framingham kriteria, di mana Framingham kriteria ini memiliki kriteria mayor dan kriteria minor. Heart failure terjadi ketika dari kriteria ini terdapat 2 kriteria mayor, ataupun pasien itu dari kriteria ini dia mengidap 1 kriteria mayor dan 2 kriteria minor, maka pasien itu dapat dikatakan heart failure. Heart failure ini punya klasifikasi. Klasifikasi pertama itu berdasarkan fungsi, di mana ada systole heart failure dan diastole heart failure. Lalu kedua itu berdasarkan letak, itu right heart failure dan left heart failure. Lalu terakhir itu berdasarkan onset, itu acute heart failure dan chronic heart failure. Tapi di sini kita akan ngebahas yang berdasarkan fungsi aja, itu systolic heart failure dan diastolic heart failure. Alright, yang pertama adalah systolic heart failure. Jadi ini terjadi ketika jantung tidak cukup kuat untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Dalam mempelajari systolic heart failure, ada beberapa kosakata yang sedikit melatih lidah kita dalam pengucapannya. Yang pertama ada cardiac output, lalu heart rate, dan stroke volume. Cardiac output adalah bahasa Inggris dari curah jantung. Jadi buat kalian yang bingung apa itu cardiac output, itu adalah curah jantung. Curah jantung adalah jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri selama kurang lebih 1 menit. Lalu yang kedua itu adalah heart rate. Heart rate itu adalah jumlah detak dalam 1 menitnya. Dan yang terakhir adalah stroke volume, yang artinya volume darah sekuncup. Systolic heart failure ini terjadi apabila ada fraksi ejeksi yang berkurang. Apa itu fraksi ejeksi? Untuk memahami fraksi ejeksi, kita harus memahami tentang peredaran darah. Yuk sama-sama kita ulang lagi ingatan kita mengenai peredaran darah di tubuh. Jadi darah itu datang dari vena cava, baik superior maupun inferior. Darah masuk ke atrium dextra. Dari atrium dextra, darah diterima di ventricle dextra. Nah, dari ventricle dextra, darah masuk ke pulmonary artery. Dari arteri pulmo ini, darah sampai di paru-paru dan dibersihkan di paru-paru. Setelah dari paru-paru, darah pun dikirim kembali ke atrium sinistra melalui vena pulmo. Dari atrium sinistra ini, dia memberikan darah ke ventricle sinistra itu sebanyak 120 ml. Dan dari ventricle sinistra, dia ngasih darah ke aorta itu sebanyak 80 ml. Jadi, inilah yang disebut dengan stroke volume. Yang 80 ml ini adalah stroke volume. Sedangkan 120 ml ini disebut dengan EDV, end diastolic volume. Nah, tadi kan dibilang dari EDV ini 120 ml, sedangkan di aorta itu 80. Berarti kan masih tersisa 40 ml. Ini disebut dengan volume darah yang tertinggal, alias preload. Oke, sekarang kita bahas si systolic heart failure. Tadi kan udah singgung sedikit ya, systolic heart failure itu terjadi ketika fraksi ejeksi berkurang. Untuk mengetahui sebuah jantung itu dibilang fraksi ejeksi yang berkurang, itu kita harus menggunakan sebuah rumus. Itu rumusnya adalah stroke volume per EDV. Di mana dalam kasus ini stroke volumenya kan 80 ml per EDV-nya itu 120 ml. Berarti 80 dibagi 120 sama dengan 0,66. Dikalikan persen, dapatlah 66%. Nah, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Tabel ini tabel yang menentukan terjadinya fraksi ejeksi berkurang ataupun enggak. Nah, dari 66% ini dia termasuk ke dalam kategori normal. Sedangkan seseorang yang mengalami systolic heart failure itu dia berada di kurang dari sama dengan 40%. Jadi itu misalnya
stroke volume-nya 40 ml, EDV-nya itu 110, maka dapatnya kan 0,36 dikali persen itu 36%. Berarti dia masuk ke dalam kategori heart failure karena di bawah sama dengan 40%. Lalu, apa penyebab terjadinya fraksi ejeksi? Itu biasanya terjadi karena adanya kelainan atau abnormalitas pada miokardium, otot jantung, di mana otot jantungnya ini nggak dapat berkontraksi secara kuat untuk memompahkan darah. Kan fungsi ventrikel kiri ini memompahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, karena terjadinya sedikit abnormal pada si otot jantung miokardium ini, maka pemompaan darah itu terjadi tidak secara efisien. Beberapa penyakit yang menyebabkan kelainan pada miokardium atau otot jantung ini, pertama itu ada ischemic heart disease. Ischemic ini disebabkan oleh arteriosklerosis pada arteri koroner. Singkatnya, terdapat plak atau penyumbat di arteri koronernya. Jadi jantung itu nggak mendapat pasokan darah untuk memompa. Buat yang belum tahu arteri koroner ini apa, jadi arteri koroner ini adalah arteri yang berfungsi sebagai penyuplai darah ke jantung. Beda sama vena cava itu membawa darah kotor dari seluruh tubuh. Sedangkan arteri koroner ini yang memberi makan jantung. Adanya penyumbatan pada arteri koroner, otomatis darah sedikit yang nyampai ke otot jantung ini, si miokardium. Bahkan ada yang dapat menutup total arteri koroner. Jadi darah tuh nggak bisa masuk. Ini yang menyebabkan terjadinya jaringan parut alias warna hitam. Sel-sel otot ini udah mati semua di jantung yang sebelah sini, maka jantung ini nggak dapat berkontraksi, jadi jantungnya nggak dapat memompah. Inilah yang menyebabkan biasanya fraksi ejeksi itu berkurang. Jadi stroke volume-nya itu biasanya nggak nyampe 80, biasanya 40 atau di bawah segitu. Penyebab umum lainnya itu adanya hipertensi. Nah, ini akan aku bahas di video yang kedua barengan dengan diastolic heart failure. Oke, sip, mengerti kan? Alhamdulillah.